Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Barik Bintang, izin untuk menjelaskan tentang chapter 3 yang berjudul The Seafloor. Jadi di chapter 3 ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Origin of the Seafloor, Origin of the Ocean, Methods of Studying the Seafloor, Features of the Seafloor, Continental Shelves and Continental Slopes, Submarine Canyons, Turbidity Current, Passive Continental Margin, the continental rise, abyssal plains, active continental margin, oceanic trench, the mid-ocean ridge, geologic activity on the ridge, lalu ada biologic activity on the ridge, fracture zone, seamounts, guyats, seismic ridge reef, lalu ada sediment of the seafloor, oceanic crust, the edge of the seafloor, the seafloor and plate tectonic, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu tentang pengenalan bab ini. Jadi bab ini itu mengajarkan kita untuk memetakan dari dasar laut. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar samudra itu tidak datar sama sekali. Namun mereka itu memiliki gunung, palung, lembah, dan rich ocean. Jadi punggungan samudra. Lalu penemuan ini yang membantu kita untuk membuktikan teori geologi tentang lempeng tektonik dan juga tentang dasar laut. Yang selanjutnya yaitu mapping of the seafloor. Jadi pengukuran ini itu membuat profil kedalaman samudra seperti continental shelf, yaitu kepanjangan dari dataran di bawah laut. Lalu ada continental slope, bagian yang curam dari shelf yang menghubungkan dasar samudra yang dalam. Lalu yang selanjutnya yaitu continental rise atau daerah yang lembut yang terbentuk dari endapan sedimen atau batu sedimen yang menumpuk di dasar cekungan di dasar slope itu. Atau ketiga bagian itu disebut continental margin. Yang selanjutnya yaitu feature of the deep ocean basin. Jadi feature of deep ocean basin ini dibagi menjadi 4, yaitu abyssal plains. Jadi daerah yang sangat luas dan datar yang ditutupi oleh endapan yang halus. Lalu ada seamounts, yaitu gunung di bawah laut yang berasal dari aktivitas vulkanik. Jika puncaknya mencapai permukaan laut, dia itu bisa menjadi pulau vulkanik. Lalu yang terakhir ada guyats, seamounts yang puncaknya terpotong rata karena erosi oleh gelombang laut sebelum akhirnya tenggelam kembali. Lalu ada deep ocean trench, di lembah sangat dalam dan sempit terbentuk zona subduksi, di mana lempeng samudra menukik ke bawah lempeng benua, lempeng benua atau samudra lainnya. Jadi contohnya Palung Mariana ya, Palung Mariana yang ada di Samudra Pasifik, yang kedalamannya bisa lebih dari 11 km. Nah, jadi saya jelaskan juga bahwa tabrakan antara samudra dan samudra itu karena mereka massa jenisnya sama, sekitar 3,0, lalu untuk ketebalannya mereka tipis dan juga mereka padat. Jadi saat mereka samudra dan samudra bertabrakan, itu akan cenderung terjun ke bawah yang membentuk palung. Beda halnya dengan samudra dan benua atau benua dengan samudra. Saat samudra menabrak kerak benua, dia itu akan tersubduksi ke bawah, lalu akan habis lagi oleh mantel dan akan recycling yang saya jelaskan di beberapa chapter sebelumnya. Lalu untuk benua dan benua, dia akan cenderung menggunung karena mereka memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada kerak samudra dan akan membentuk gunung mati seperti gunung Himalaya atau gunung Everest yang kita ketahui sebagai gunung tertinggi, lalu gunung mati saat ini. Yang selanjutnya yaitu the mid-ocean ridge system. Jadi mid-ocean ridge system ini punggungan laut yang memiliki panjang kurang lebih 65.000 km. Jadi seperti jahitan yang ada di lega bumi. Jadi di sepanjang punggungan ini terdapat rift valley di puncaknya. Jadi di mana kerak samudra terbelah dan magma baru dari mantel itu keluar. Jadi untuk singkatnya, di sini ada laut, lalu dia itu karena bumi ini mengalami konveksi atau panas yang dari mantel itu keluar dari kerak, lalu dia akan menyebar. Jadi kerak baru itu akan menyebar di dalam permukaan laut, lalu dia akan mendorong kerak-kerak samudra yang lama ke pesisir.
keterorong gini. Nah, lalu untuk kerak samudranya sendiri seperti yang saya bilang tadi, dia itu bisa tersubduksi oleh kerak benua jika dia sudah mencapai di dekat kerak benua, dia bisa tersubduksi, tapi jika dia bertabrakan dengan kerak samudra lainnya, dia itu akan tenggelam ke bawah. Seperti itu. Nah, lalu magma yang baru keluar dari mantel ini, yang barusan magma baru atau yang membentuk kerak samudra baru, magma ini membeku menjadi batuan basalt, sehingga proses membentuk kerak samudra baru. Jadi inilah yang dimaksud dengan seafloor spreading atau pemekaran di dasar samudra, yang menjadi salah satu bukti kuat tentang keberadaan dari lempeng tektonik. Yang selanjutnya yaitu fracture zone and transform faults. Jadi selain mid-ocean ridge atau hubungan tengah samudra, dasar laut juga memiliki patahan atau fracture zone. Jadi zona ini tuh retakan besar yang memotong punggung samudra secara tegak lurus. Di dalam zona tersebut terjadi pergeseran horizontal antar bagian kerak samudra, yang disebut juga transform fault. Jadi ini yang saya jelaskan tadi tentang pergeseran kerak samudra. Seperti contohnya itu ada sesar San Andreas di California. Jadi merupakan sesar transform di daratan. Jadi zona patahan ini itu kayak contoh dari yang saya tadi yang di California, itu kayak membuktikan bahwa kerak samudra itu tidak hanya naik dan menyebar, tetapi juga bergerak menyamping akibat gaya dari lempeng tektonik. Yang selanjutnya yaitu composition and structure of the ocean crust. Jadi kerak yang ada di bumi. Kerak samudra itu diketahui itu memiliki struktur yang berlapis. Yang pertama yaitu struktur lapisan sedimen yang terdiri dari lumpur atau sisa organisme laut. Yang kedua ada lava atau pillow basalt. Yang selanjutnya ada dig basaltic vertical yang merupakan saluran magma beku di bawah lava bantal. Jadi di luarnya, di bawahnya gitu. Lalu ada gabbro, jadi batuan beku kasar yang terbentuk di pendinginan lambat magma di bawah permukaan. Jadi yang saya bilang tadi, kerak samudra itu cukup ringan ya, dia hanya berkisar seperti 7 km di bawah gitu, cuman 7 km. Nah, bagiannya itu sebagian besar dari kerak samudra ini terkomposisi oleh basalt. Beda halnya dengan kerak benua yang terkomposisi oleh granit biasanya, lebih banyaknya. Terus yang selanjutnya yaitu sediment of the seafloor. Jadi dasar laut ini tertutup kembali oleh lapisan sedimen yang bervariasi ketebalannya. Ada dua, yaitu sedimen terrigenic, lalu yang kedua biogenik. Yang terrigenic ini berasal dari erosi daratan dan terbawa ke laut oleh sungai angin. Lalu ada sedimen biogenik, dia berasal dari sisa organisme laut seperti cangkang plankton, kalsium karbonat. Jadi umumnya ketebalan sedimen ini semakin besar dia mendekati benua, maka semakin tipis di punggungan tengah samudra. Karena kerak di sana itu masih muda, kerak di mid ocean ridge itu masih muda. Lalu yang selanjutnya yaitu ada age of the seafloor. Jadi hasil dari analisis para ilmuwan saat ini yang seperti saya baca di bukunya. Di buku ini di chapter 3 menjelaskan bahwa kerak samudra itu atau dataran di laut itu tidak ada yang usianya itu lebih dari 200 tahun. Sedangkan kalau kerak benua usianya itu sudah 4 miliar tahun, mengikuti usia dari bumi sendiri. Tapi jika kerak samudra, dia itu ditemukan itu kurang lebih sekitar umurnya itu sekitar 200 juta tahun. Yang dimana ini menjelaskan bahwa kerak samudra ini akan selalu mengalami tahap recycling ketika dia bertabrakan dengan kerak-kerak lainnya seperti kerak samudra yang lain atau kerak benua yang lain. Mereka akan cenderung ke bawah karena massa jenisnya lebih padat, lalu dia akan leleh kembali oleh mantel, dan mereka akan kembali ke punggungan tengah laut atau mid-ocean ridge sebagai magma-magma yang baru. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.